Hingga kini, banyak gereja dan orang tua masih melihat pemuridan anak-anak sebagai sesuatu yang hanya terjadi di gereja. Tidak mengherankan, banyak gereja yang berfokus pada sekolah minggu, program remaja, dan kebaktian remaja yang bertujuan untuk membawa anggota jemaat yang lebih muda ke jalan Tuhan. Ron Hunter, salah satu pendiri Gerakan Pelayanan Keluarga D6 di Amerika Serikat, menekankan bahwa keluarga juga harus lebih intensif memuridkan anak-anak. Karena anak-anak hanya mengikuti program pemuritan di gereja rata-rata 1 jam. Jika dalam seminggu terdapat 168 jam, maka anak-anak hanya terlibat program pemuridan 1 jam dari 168 jam. Tradisi kajian Kitab Suci. Pemuridan harus dimulai dari keluarga. Keterlibatan keluarga dalam pemuridan bukan hal baru dalam kehidupan kekristenan. Perjanjian Lama mencatat bagaimana keluarga menjadi tempat pemuridan yang efektif selain ibadah-ibadah besar. Bangsa Israel memiliki tradisi mendidik anak-anak mereka dengan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Keluarga menjadi tempat pertama dan utama anak-anak mengenal firman Tuhan. Sementara orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pengajar kebenaran firman Tuhan sebagaimana ayat berikut ini. Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Orang tua memiliki peran penting dalam pemuridan anak-anak. Oleh karena itu, orang tua sebagai pemurid harus menjadi murid Yesus yang baik terlebih dahulu. Seruan Rasul Paulus berbunyi, "Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." 1 Korintus 11 ayat 1 bisa menjadi moto yang sempurna untuk pemuridan keluarga Kristen. Dengan demikian, anak-anak memahami bahwa mereka juga murid-murid Kristus sama seperti orang tua mereka yang menjadi pemurid. Dalam pelaksanaan pemuridan keluarga, orang tua harus memiliki penerimaan yang benar terhadap anak-anak. Kitab-kitab Injil cukup jelas menekankan bahwa Yesus sangat mementingkan penerimaan terhadap anak-anak. Kitab-kitab Matius, Markus, dan Lukas mencatat bagaimana Yesus melakukan interaksi dengan anak-anak. Yesus sangat menghargai anak-anak, sehingga anak-anak bersedia datang kepadanya. Kesombongan, baik intelektual atau spiritual, tidak menguntungkan bagi sebuah pemuridan keluarga. Orang tua sebagai manusia dewasa tidak bisa menjadi pemurid anak-anak jika mereka memiliki sikap demikian. Oleh karena itu, Yesus pernah mengingatkan murid-muridnya bahwa sebagai pemurid, mereka harus bertobat, merendahkan diri, dan membuka diri pada Yesus. Matius 18 ayat 1-4. Dalam peristiwa itu, Yesus memanggil seorang anak kecil dan dia menempatkannya di tengah-tengah para murid sebagai contoh kerajaan sorga. Yesus tidak mengucilkan atau meremehkannya. Dia menjadikan anak itu sebagai model pemuridan Kristen. Dimuridkan untuk melaksanakan amanat agung. Pemuridan penting dilakukan di tengah keluarga untuk mengingatkan bahwa semua anggota keluarga menjadi anak-anak Allah ketika kita diselamatkan. Seluruh anggota keluarga menjadi keluarga Allah dan mereka semua mampu menyebut Tuhan sebagai Aba, Bapa. Galatia 4 ayat 5-6. Orang tua harus mengajarkan pada anak-anak bahwa siapapun yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14-17. Anak akan bisa memahami hubungan antara Tuhan dan manusia seperti itu jika orang tua juga memberi teladan. Selanjutnya, pemuridan dalam keluarga juga untuk mempersiapkan setiap anggota keluarga untuk melaksanakan amanat agung. Orang tua harus mendorong sebuah pemahaman pada anak-anak bahwa Injil harus diberitakan kemana saja. Mereka mesti mengerti bahwa Sang Juru Selamat bisa menebus dosa siapapun yang bersedia menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keluarga bisa menjadi mitra gereja dalam pemuridan anak-anak.
Meskipun tidak semua keluarga sudah siap melakukan itu. Beberapa keluarga bahkan belum menjadi tempat yang nyaman untuk belajar. Beberapa anak masih menyimpan hasrat untuk mimpi-mimpi mereka. Demikian pembahasan tentang pemuridan keluarga dari Fakta Alkitab. Apa pendapatmu tentang hal ini? Berikan di kolom komentar ya.